Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Nining. Kali ini kita akan membahas mengenai materi celana panjang. Di sini kita akan membuat pola celananya dulu. Tetapi untuk pola celana panjang dapat langsung kita gunakan dan dijadikan langsung celana panjangnya. Nanti hasilnya seperti ini. Kita mulai ya. Di sini saya akan menggunakan skala 1:2 dulu. Skala 1:2 itu adalah ukuran manekin mini ya. Di sini lingkar pinggangnya 68. Lingkar pinggulnya 100, panjang celananya 92 dan tinggi duduknya 25. Saya akan menjelaskannya secara detail satu persatu dengan abjad yang berurutan. Nomor 1, buat dulu garis bantu vertikal AB panjang celana. Nah, di sini panjang celananya adalah 92. Jadi kita kasih garis bantu dulu. Misalkan ini adalah titik A. Ya, kita kasih garis bantunya, panjang celananya 92. Kemudian nomor 2, buat garis bantu AC. Ada rumusnya ya. Rumusnya itu lingkar pinggul dibagi 4. Lingkar pinggulnya 100 bagi 4 jadi 25. Nomor 3, buat garis bantu kotak AC sama dengan BD. AC BD. Kemudian nomor 4, dari titik A turun ke E. Tinggi duduknya itu 25. Ya. Kemudian buat garis bantu kotak AE sama dengan CF. AE CF. Nomor 6, dari F geser ke samping, dapat titik G dengan rumus lingkar pinggul bagi 10 dikurang 5. Nah, dari F ke samping, rumusnya lingkar pinggul 100 dibagi 10 dikurang 5, jadi FG-nya 5. Nomor 7 ya. Dari F naik dapat titik H, yaitu dari FG sama dengan FH. Buat lengkung peksaknya dari G ke H. Untuk lengkung pesaknya nanti pakai penggaris ini ya, pakai penggaris siku.
Cuma karena ini ukurannya berbeda, ini kan ukurannya skala seperempat, sedangkan yang kita buat skala setengah. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini, saya buat kira-kira saja ya. Nanti kalau sudah di ukuran sebenarnya kita menggunakan penggaris siku. Kemudian nomor 9, buat titik I dari C masuk 1,5 dan turun 1,5. Gini ya, dari C masuk 1,5, kemudian turun 1,5. Jadi dia ada di sini, titik I. Kemudian kita buat garisnya. Kemudian nomor 11, buat garis IJ dari rumus lingkar pinggang bagi 4 tambah 3 atau kubnatnya. Jadi cari titik J-nya itu di antara garis bantu yang tadi AC ya. Di sini didapat 20 cm. Jadi dari I ke J-nya itu 20 cm. Kemudian buat lengkung pinggulnya dari J ke E. Nah, nanti untuk ukuran yang sebenarnya kita menggunakan garis pinggul ya. Jadi ini kita gunakan garis pinggul dulu. Nah, kita sudah jadi bagian atasnya. Kemudian kita akan mencari sentral celananya. Sentral celananya itu bukan dari F ke E ya, tapi dari G ke E. Nah, hasil dari G ke E nya ini kita hitung, kemudian bagi 2, itulah sentral celananya. Atau garis sisi, garis lipatan kalau kita mau menyetrika ya. Di sini didapat 31, jadi 15,5 kaknya. Kemudian dari K kita bantu garis ke bawah. Jadi kita kasih nama L. Jadi EK sama dengan BL ya. Begitu juga untuk ke atasnya. Cuman kalau untuk ke atasnya jangan sampai garis AC-nya, tapi cukup dari garis JI-nya yang di merah ini ya. Kita beri nama titik M. Dari M turun 9 cm. Kita beri nama M1. Untuk membuat kubnatnya, masing-masing tadi kubnatnya 3 cm, berarti ke samping kiri kanannya itu 1,5 1,5. Kita beri nama M2 dan M3. Kita buat kubnatnya. Setelah kita buat kubnatnya, kita ke bagian bawahnya ya. Dari D kita masukkan 2 cm. Didapat titik N. Kemudian kita bantu garis dari N ke G.
Ya, hasil dari N ke G-nya ini kita bagi 2. Didapat titik O. Kemudian dari O masuk 2 cm. Didapat titik P. Kita buat garis ke bawah dari P ke N. Kemudian dari G ke P-nya itu menggunakan penggaris pinggul ya. Cuman karena ini ukurannya kan bukan ukuran skalanya tidak sama, jadi kita tidak bisa menggunakan ini. Jadi akan saya kira-kira saja. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Hasil dari LN ini dapat berapa? Kita hitung. Dapat 8 cm. Berarti Q-nya pun 8 cm. Bantu garis juga ke E. Hasil ini bagi 2. Hasil E ke Q-nya bagi 2. Masuk 2. Ini kita beri nama RS. Ke bawahnya pakai garis. Ke atasnya juga garis. Nah, selesai untuk bagian depan ya. Untuk pola bagian depannya ini sudah selesai. Nanti kalau teman-teman di titik E-nya ini bersudut, sudutnya ini harus dihaluskan ya. Jangan ada yang bersudut. Begitu juga untuk S dan P-nya apabila bersudut harus dihaluskan. Nah, sekarang kita akan membuat pola bagian belakang. Untuk membuat pola bagian belakang tidak seperti badan depan yang kita pisahkan, tapi kita untuk pola belakangnya tetap di sini. Nanti akan saya ajarkan sekalian teknik mengguntingnya. Sekarang kita lanjut ke pola belakang. Dari G keluar 5, dapat titik T. Kemudian kita buat titik U, hasil dari FT sama dengan FU. Tadi FT-nya 10 cm, berarti FU-nya 10 cm juga. Kita buat lengkung pesaknya. Nah, lengkung pesaknya sama ya. Nanti pakai skala di yang aslinya. Nanti masangnya jangan begini terlalu ke dalam, jadi agak ditidurkan nanti penggarisannya ya. Penggaris sikunya agak ditidurkan ya. Nah, kalau ini karena tidak bisa menggunakan skala itu, seprapat kita gunakan. Kita buat sendiri saja. Sekarang setelah U, V. V-nya itu dari C masuk 3 cm ya, naik 2 cm. Dapat titik V. Kemudian
kita cari W. VW-nya itu rumusnya sama dengan IJ, yaitu lingkar pinggang dibagi 4 ditambah kubnat. Nanti mencarinya juga tetap di garis bantu yang AC ini. Nah, kalau nanti teman-teman yang berperut ya menggunakan kubnat 3 cm, nanti hasilnya keluar dari A tidak apa-apa. Tidak ada pengurangan untuk kubnat juga tidak apa-apa, nanti buat saja asalkan dia masih satu baris dengan AC. Jadi di sini VW-nya sama yaitu 20 cm. W ya. Oh iya, tadi kita tarik garis ya dari V ke U. Kan sudah dapat tadi V-nya yang dari C masuk 3 naik 2, kemudian kita tarik garis ke U. Dapat pesak belakangnya, kemudian untuk garis pinggangnya. Kemudian buat garis pinggulnya ke E. Selesai untuk bagian atas belakang. Sekarang kita ke bagian bawah. Ke bagian bawahnya tinggal dari N keluar ya, dapat titik D. Kembali ke awal, kemudian dari D bantu garis ke T. Hasil dari TD-nya kita bagi 2 ya. Kemudian masuk 2 juga. Didapat titik Y dan Z. Ke bawahnya kita garis. Ke atasnya menggunakan penggaris pinggul ya, bagian bawah, tapi ini kita nggak bisa juga pakai skala seprapat, jadi akan saya buat saja. Selesai untuk pola celana ini ya. Jadi dari D sampai N sampai L sampai Q ini juga merupakan lingkar bagian belakang. Dari Q, S sampai E ini juga merupakan bagian sisi belakang juga. Jadi dia double ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengguntingnya? Karena di sini ada 2 pola sekaligus ya. Cara mengguntingnya, kita simpan lagi kertas di bawah kertas yang ini ya. Bagian kertas bawah dan atasnya, kemudian kita beri pentul supaya tidak bergeser ketika akan digunting. Yang kita gunting itu bagian yang terluar ya. Jadi kita ikuti bagian terluar. Misalkan terluarnya biru, kita gunting biru. Kalaupun terluarnya merah, kita gunting merah. Oh iya, saya lupa. Sebelum kita gunting, kita harus ngecek dulu nih sisinya udah sama atau belum ya. Hasil dari G ke sininya nih tadi ke N-nya berapa, harus sama dari T ke D. Kita cek dulu ya. Untuk sisi dalamnya, untuk sisi dalam bagian depannya didapat 60
Sedangkan untuk bagian birunya harus sama 68 juga, kita cek. Nah, ternyata ada lebih setengah senti ya bagian belakangnya nih. Nah, ini kita turunin T-nya, kita bentuk lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan guntingnya. Bagian biru. Nah, di sini ketemu bagian biru dan bagian merah. Yang kita gunting yaitu bagian merah. Ya, kemudian bagian merah kita gunting kembali bagian biru. Jadi bagian merah yang keluar dari biru ini jangan dipotong ya, dia biarin karena dia buat bagian depan. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut bagian biru. Nah, untuk bagian bawahnya ini biru dan merahnya itu berdua ya. Kita lanjut. Nah, jadi kita akan mendapatkan dua pola. Nanti yang bagian bawah ini untuk bagian belakang ya. Kemudian ada yang ketinggalan yaitu untuk pola belakangnya. Untuk pola belakangnya dari M ini kita bantu garis ke atas ya. Kemudian kupnatnya kita kasih 3 cm. Cari tengahnya. Nah, untuk membuat kupnatnya yang 9 cm ini harus bersiku ya. Bersiku 9 cm. Posisinya di sini. Jadi ini untuk belakangnya ya. Untuk belakangnya nanti kita ceplak di sini. Nah, untuk bagian belakangnya. Kita buat kupnatnya untuk bagian belakang. Nah ya, jadi untuk bagian belakangnya itu ya di sini. Nah, sekarang kita buka ya. Nah, kita buka. Untuk yang bagian belakang sudah jadi, tapi ini ada garis yang tadi kupnat yang garis merah keluar. Nah, yang garis merah keluarnya itu kita buang. Kita buang ya, yang tadi yang lebihan dari garis merahnya. Nah, jadi untuk pola bagian belakang. Kemudian untuk pola bagian depannya tinggal kita gunting saja bagian yang merah ini.
Nah, selesai untuk pola bagian belakang dan pola bagian depan ya. Sudah jadi. Cukup sekian dulu untuk materi pola dasar ini, pola dasar celana panjang ini. Untuk pola dasar celana panjang ini bisa langsung kita jadikan celana panjangnya. Jadi untuk materi selanjutnya kita langsung akan memotong bahan dengan pola ini. Nah, demikianlah materi celana panjang ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan like, juga tekan loncengnya. Dan juga ditunggu komen-komen yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.